Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ini ada amin. kabar baik mengenai proses naturalisasinya Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ya, katanya Iya, hanya tinggal satu step lagi. Bro Ipung? betul. Ya, memang kabar yang kita terima bahwa keputusan Presiden mengenai kewarganegaraannya Sandy Walsh dan Jody Amat itu sudah keluar. Hmm, Bahkan mereka sudah dari PSSI dan Kemenpora sudah menerima salinannya hmm, dan itu juga sudah ditembuskan ke Kemenkumham ya. Dan itu juga sudah mereka berkasa sudah ada di mereka. Jadi proses dari Jordi Amat dengan Sandy Walsh hanya tinggal pengambilan sumpah hmm, sebagai warga negara Indonesia. Dan rencananya menurut kabar juga mengingat bahwa Jordi Amat masih di Malaysia dan Sandy Walsh masih di Belgia, mereka akan diambil sumpah secara virtual gitu. Oh, bagus dong. Jadi cepet ya. Iya, Nggak usah nunggu-nunggu betul, kapan mereka bisa datang. Ya, bagus itu. betul. Ya, tapi ada yang menarik juga nih. Selain Ya, Sandy Walsh dan Jordi Amat, ada satu lagi yang betul, katanya kemarin sudah didapat persetujuan dari DPR, bro. betul. Yang nama berikutnya adalah Sen Patinama ya. Sen Mhm, Patinama ternyata prosesnya juga sudah disetujui oleh pihak DPR. Kalau sudah disetujui oleh pihak DPR, tentu yang menjadi yang ketok palu mengenai pindah kewarganegaraan ini adalah tinggal dari eksekutif. Dalam hal ini adalah presiden. Nah, mhm, tinggal bagaimana keputusan presiden ini mengenai kewarganegaraannya Sen Patinama inilah yang kita tunggu. Kalau mhm, misalkan seperti proses Sandy Walsh dan Jody Amat, tentu nanti akan keputusannya akan dalam bentuk keputusan presiden yang akan ditangani oleh presiden kita. Nah, mhm, nanti berarti step dari Sen Patinama itu ada tinggal dua lagi gitu loh. mhm. Turunnya dari Kepres, kemudian pengambilan sumpah. Ya, Dan saya pikir kalau misalkan kita mengacu pada kesiapan Piala AFF, seharusnya ini harus segera direalisasi gitu loh, bro. ya. Ya, tapi kan kalau ngelihat pengalamannya Jordi Amat kan untuk keluarnya SK aja kan butuh waktunya berpuluh-puluh tahun. Kalau pakai bahasanya ini apa? Ini lama banget. Ya, Jangan-jangan ini juga akan lama sekali walaupun cuman padahal kalau menurut saya mungkin kan udah ada nih Jordi Amat ya dokumennya tinggal di copy paste ganti nama gitu kan. Gitu ya nggak sih bro? kalau kalau kita ini ya apa kacamatanya adalah kita ya, kita nggak tahu juga mengenai birokrasi di pemerintahan ya. Tapi kalau kalau ini ya, yang paling di ini ya difokuskan saat ini adalah kebutuhan sebetulnya. Kalau melihat pada sebuah kebutuhan yang mendesak, harusnya proses-proses dan birokrasi ini juga bisa dipercepat, gitu Hmm. loh. Nah, kalau misalkan birokrasinya hanya tinggal pengambilan sumpah, ya mungkin dalam waktu 1 minggu ini bisa diselesaikan. Mhm. Kemudian kalau prosesnya adalah turunnya Kepres dan pengambilan sumpah, mungkin nggak sampai 1 bulan, dalam Mhm. 2 minggu katakanlah. Nah, Mhm. dengan demikian kan kita ada harapan ya bahwa timnas kita di Piala AFF juga akan menambah amunisi Mhm. karena pada saat ini pun kita juga agak ketar-ketir juga nih dengan kesiapan dari timnas kita menjelang AFF, Mhm. mengingat Mhm. Malaysia, Thailand, Vietnam itu sudah melakukan pembenahan dan persiapan. Mhm. Vietnam akan melakukan uji coba dengan Borussia Dortmund dari Mhm. Jerman. Itu bagus sekali. Dan Malaysia akan melakukan uji coba dengan Kamboja dan Maladewa. Mhm. Sedangkan Thailand akan melakukan juga 2 kali laga uji coba menjelang AFF. Tapi memang dia belum menyebutkan negara mana yang akan Mhm. dilawan. Nah, Mhm. sedangkan Indonesia dibentuk aja belum, gitu loh. Jadi ini juga kan yang menjadi ini ya, menjadi kekhawatiran kita semua karena Mhm. gembar-gembor mengenai TC yang akan dilakukan di Bali sampai saat ini pun belum ada titik terang atau katakanlah ada permulaan gitu loh. Misalkan sudah ada pemanggilan pemain. Nah, mengenai akan berangkat ke Balinya kapan, kalau sudah ada pemanggilan pemain,
paling tidak ini kan menjadi gambaran bahwa ada persiapan yang sudah dilakukan, gitu bro. Ya. Kalau namanya aja belum ada ya, terus mau gimana? Apakah ini memang STY sangat sibuk sehingga sulit untuk menuliskan nama-nama gitu? Ya seharusnya jangan semua dibebankan ke STY ya, karena kan agenda agenda kompetisi AFF kan sudah ada dari jauh-jauh hari. Hmm, Agenda mengenai persiapan kita U20 itu juga udah dari jauh-jauh hari. Harus ada orang-orang yang mengambil mengambil ini tanggung jawab hmm, gitu. hmm, Kan kita punya pengurus-pengurus PSSI yang latar belakangnya adalah pelatih gitu loh. ya, Nah, ya tapi pasti. tapi kemudian gini juga, sekarang kondisi bagaimana dunia dunia global sudah begitu dekat ya, karena komunikasi sekarang juga lebih mudah. Kalau disampaikan bahwa bagaimana cara komunikasinya, itu saya pikir bukan suatu masalah lagi di era sekarang. Hmm, hmm. Ya, ya kan bagaimanapun mestinya adalah STY sendiri yang mengambil keputusan siapa saja yang akan Betul, dipanggil kan, karena memang betul. beliaulah yang akan memimpin nanti laga dan juga bertanggung jawab terhadap hasilnya nanti ke depan. Iya, betul. Ya Nah, memang artinya harus ada komunikasi yang intens antara ya. federasi dengan STY untuk menjelang Piala AFF ini. Nah, kemarin di Hmm. waktu eh, rapat dengan DPR ini ada yang menarik sebenarnya ketika Hmm. eh, Ketua Umum PSSI, Ketua Umum PSSI itu Iwan Bule mengatakan bahwa permintaan naturalisasi ini datang bukan dari PSSI, bukan dari Kemenpora, tetapi dari pelatih timnas. Kok menurut Betul. saya ini agak lucu ya omongan seperti ini. Bagaimanapun juga timnas ini kan ditunjuk, pelatihnya ditunjuk oleh PSSI. Berarti apapun yang dilakukan oleh timnas ini kan sebenarnya representasi dari PSSI. Tapi kenapa Betul. PSSI ngomong seperti itu? Apakah ini yang tercermin juga kemarin di Kanjuruhan? Wah, itu bukan saya karena sudah si Anu, si ini gitu. Apakah ini modelnya seperti ini? Menurut saya nggak pantas juga ya. Bro, pernah dengar nggak mengenai? Betul. Ya, ya seharusnya gini, kan pelatih ini adalah bagian dari kepengurusan PSSI ya. Jadi apapun kebijakan yang dilakukan pelatih itu adalah sebagai cerminan dari apapun yang dibutuhkan oleh federasi. Seharusnya memang statement seperti itu tidak bisa dipisah-pisahkan, kemudian dianalogikan bahwa ini adalah permintaan orang per orang. Ya, tentunya ini juga saya pikir sebuah statement yang kurang bijaksana ya. Kalau kemudian menempatkan bahwa kebutuhan pemain naturalisasi tok hanya kebutuhan dari pelatih gitu loh. Iya. Padahal yang dibutuhkan pelatih, yang diusung oleh pelatih adalah untuk kepentingan nasional, untuk Mhm. kepentingan juga federasi gitu loh. Mhm. Bukan untuk kepentingan secara pribadi, personal, pelatihnya, bukan. Mhm. Ini adalah kepentingan yang lebih besar, kepentingan nasional. Jadi sangat tidak bijaksana saya pikir ya. Kalau ada statement yang menyatakan ini sebuah kebijakan yang sifatnya parsial Hmm. gitu. Ya. Ya kan agak lucu juga ketika ada permintaan seperti ini dibilang bahwa itu adalah permintaan dari kepelatih, tapi ketika timnya menang, terus dibangga-banggakan bahwa wah ini kan eh, pada kepengurusan saya yang bisa membuat timnas seperti ini kan lucu. Nah, Jangan itu. pas bagian enaknya aja terus diklaim, pas gilirannya bermasalah dia angkat tangan, cuci tangan ya. Bro, Nah, gimana bro? itu ini mindset yang harus dirubah ya. Karena itulah tadi ya sampai kemudian muncul wacana membentuk transformasi sepak bola nasional. Karena bisa jadi yang ditransformasi bukan cuma ini ya, bukan cuma infrastruktur, bukan cuma secara teknis, tapi juga mindset gitu loh, bro. Mhm. Mhm. Ini yang paling penting. Makanya saya sih berharap kalau misalkan terjadi perubahan-perubahan kepengurusan, tentu dipilihlah orang-orang yang tepat, orang-orang yang mau bertanggung jawab, Ya. dan orang-orang yang punya visi ke depan bagaimana sepak bola nasional bisa dibangun. Gitu. Waduh, ini kalimatnya kok menyebutkan bahwa yang sekarang tidak melakukan itu. Ya udah Eh, dibahas.
Nggak usah dibahas, biar aja itu jadi teka-teki dan obrolan nanti sobat semua di kolom komentar. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, saya pikir gini, bro. Tentu di pihak PSSI, federasi, eh, kita toh tidak bisa mengeneralisir bahwa semua kepengurusan yang ada itu adalah orang-orang yang mau cari selamat. Tidak juga seperti itu. Karena saya melihat masih ada orang-orang yang punya komitmen untuk membangun sepak bola nasional. Gitu loh, bro. Ya, tapi kan hasil akhirnya kemudian menjadi seperti ini Nah, kan, karena kan memang apa namanya pengambilan keputusan di PSSI tidak per orang kan, tapi juga ya. ada apa namanya semacam Exco. Ya. ya keputusan bersama lah kurang lebih seperti itu. Oke, Betul. anyway kita nggak akan ngomong ke situ. Kita akhiri dulu obrolan kita mengenai tadi kita udah bahas Jordi Amat dan Sandy Walsh ya yang proses naturalisasinya hanya tinggal satu tahap lagi yaitu disumpah dan juga mudah-mudahan Sen Patinema juga akan bareng-bareng sehingga bertiga pemain timnas ini pemain naturalisasi ini bisa bermain di AFF membantu timnas Indonesia. Menurut Sobat sendiri kira-kira tiga pemain ini akan bermain nggak untuk Indonesia di AFF nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.